Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam, bahasa lain adalah thalabul ilm. Dalam Islam ada satu mufradat, ada satu kalimat, ada satu definisi, ada satu makna sangat-sangat dan sangat-sangat mendasar. Walaupun Islam itu perpanjangan tangan atau terusan dari agama-agama Allah, dari agama-agama samawi sebelumnya, tapi ada satu kekhususan, ada satu fokus yang dimana Allah membebankan Rasulullah Nabi kita Muhammad alaihissalam untuk fokus terhadap perkara itu, yaitu perkara ilmu. Nah, maka bisa kita lihat dan sangat jelas gitu isyarah dari Allah Subhanahu wa taala manakala menurunkan ayat pertamanya itu dengan surat Iqra, lalu ayat surat utuh pertama yang diturunkan adalah surat Al-Qalam, di mana Allah bersumpah dengan Al-Qalam, yaitu pena. Nah, maka perintah untuk membaca yang kemudian diteruskan dengan sumpah dengan pena ini adalah seperti isyarat sangat jelas bahwa ilmu, pendidikan, belajar mengajar, menuntut ilmu, memperluas pengetahuan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Tapi bagaimana kita memasuki dunia, bagaimana kita memahami secara mendasar hal ini bisa berkaitan dengan agama. Baik. Nah, di sini kita akan dihadapi dengan kegamangan penafsiran atau kegamangan pemahaman modern berkaitan tentang ilmu ini. Karena ilmu menurut pemahaman kita masyarakat atau dunia modern ini itu selalu berkaitan dengan prestis atau sesuatu yang berkaitan dengan apa yang bisa dihasilkan. Ya, misalnya seorang itu dianggap ilmu tinggi bila hasil dari ilmu itu menghasilkan uang yang banyak. Contohnya seorang yang dianggap pintar dan dianggap berilmu adalah yang punya teknologi terbaru dalam aplikasi tertentu misalnya, atau dalam membuat kendaraan, atau dalam berbagai hal yang bisa memudahkan kehidupan yang nantinya itu dijual dan itu kembali kepada dia, feedback kepada dianya itu nanti adalah lagi-lagi ekonomi. Yang dari ekonomi tadi jika diangkat ya maka yang berikutnya adalah penghormatan dari masyarakat, dari pemerintah dan lain sebagainya. Apakah itu ilmu? Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ilmu itu dari kalimat ya'lamu ilman atau pengetahuan. Apa itu definisi ilmu? Walaupun ulama berbeda pendapat dan banyak para ulama yang mengatakan bahwa ilmu itu sulit atau bahkan tidak bisa didefinisikan gitu dengan definisi yang tepat, yang dakik, yang sangat detail, yang menggambarkan wujud asli atau menggambarkan makna ilmu itu sendiri secara penuh. Tapi maksud dari ilmu kira-kira adalah sesuatu yang berangkat dari dalil dan sampai pada tahap keyakinan. Jadi ilmu itu sinonim dari atau pembanding dari kata kalimat. Sesuatu yang kita sampai pada keyakinan, sampai pada yakin, nah berarti itu kita juga sudah sampai pada sesuatu yang namanya ilmu. Nah, di bawah ilmu itu nanti ada dhon namanya. Kalau katakan 75% itu, kalau 100% itu kita sudah sampai pada ilmu, itu yakin. Di bawahnya 75% itu ada dhon atau prasangka yang kuat. Di bawahnya 50-50 itu ada syak atau ragu, ya bisa iya bisa enggak. Di bawahnya ada waham, dan di bawahnya lagi 0% itu adalah disebut jahal atau ketidaktahuan. Nah, maka ilmu adalah sesuatu
yang menyampaikan kita pada sesuatu yang sangat-sangat meyakinkan. Contohnya adalah ketika kita membuka jendela, lalu kita melihat matahari di luar sana terang benderang. Nah, maka kita sudah menjadi alim, sudah mengetahui tentang keberadaan matahari atau tentang eh, bahwa hari itu adalah hari yang cerah. Kenapa? Karena kita meyakini sesuatu itu berangkat dari dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah penglihatan langsung. Nah, dalil ini nanti ada yang apa ya, basit dan ada yang murakkab gitu. Ada yang sesuatu yang belum tersusun dan ada yang sudah tersusun. Yang belum tersusun ini ya bisa dari panca indera kita, dari penglihat. Dan itu yang paling kuat biasanya. Pendengaran, dengar dari orang kedua, dari orang ketiga, bisa dari rasa, ini rasanya pedas atau manis atau yang lainnya, dari panca indera atau dari akal kita itu sendiri. Misalnya satu tambah satu, angka satu tambah satu sama dengan dua, itu cuma ada di akal kita aja. Tapi itu apa namanya, bagian dari akal kita. Misalnya contohnya juga misalnya bahwa al-juz' asghar minal kull. Potongan dari satu bentuk badan itu pasti lebih kecil dari keseluruhan badan. Ya, iyalah, karena kan dia potongan dari badan utuh tadi kan. Nah, maka atau misalnya setiap kejadian itu pasti ada penyebabnya. Kullu haditsin falahu sabab. Nggak mungkin motor hilang terus kita bisa percaya bahwa itu tidak ada sebab sama sekali. Nah, maka ilmu adalah sesuatu yang sifatnya ya, adapun sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, penemuan-penemuan tadi itu lebih banyak bukan berkaitan dengan atau tidak sampai pada tahap yakin, tapi hanya pada tahap uji coba. Dan uji coba ini hanya menghasilkan, kebanyakannya hanya menghasilkan paling tinggi adalah dhon. Nah, maka maksud dari wajibnya talabul ilmi ini pada dasarnya adalah kita mencari ilmu yang hakikat. Kita mencari hakikat dari keberadaan kita, mencari hakikat daripada dunia. Kita mencari hakikat bahwa apa tujuan kita sebetulnya ada di sini. Maka setelah itu diutus Rasul membawa mukjizat. Mukjizat itu harus kita renungi, kita pahami bahwa itu adalah dalil kuat atau dalil pasti atas kebenaran Rasul tadi, maka namanya mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang yu'jiz, sesuatu yang melemahkan orang lain atau membuat orang lain itu tidak berdaya untuk bisa melakukan hal yang sama. Nah, untuk di kasus ini di kita alaihi salatu wassalam mukjizatnya adalah Al-Quran. Allah menantang siapa aja yang bisa mendatangkan satu aja surat dari Al-Quran dan diperlakukan seperti Al-Quran, dipahami, tafsirkan begitu dalam makna, ditadabburin, dihafal oleh jutaan orang. Nah, maka silahkan. Dan sampai saat ini tidak ada yang bisa menjawab tantangan itu, dan itu bukti bahwa kalimat itu atau Quran itu adalah sebuah mukjizat. Nah, maka runtutan bahwa dari mana kita, kemana kita, lalu diutusnya Rasul, mukjizatnya itu adalah hakikat ilmu, keyakinan pertama yang darinya nanti kita akan membangun manzumah fikriyah atau satu bangunan pemikiran yang darinya kita bisa melihat dunia secara normal, bukan secara lebih baik, karena di luar itu tidak ada yang baik.